Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah video tutorial pemrograman CNC menggunakan aplikasi Mastercam. Sebelum itu, kita intro terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Said Fuad Amri, NIM 18067020, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Nama Alia Dewi Asya Putri, NIM 18067033, jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Nama Yansi Ada Sandi, NIM 18067095, jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Nama Feldia Mardi, NIM 18067081, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin. Nah, baiklah, di sini kita menggunakan aplikasi Mastercam 2017 atau kadang ada yang menyebutnya juga Mastercam X7. Jadi langkah pertama, kali ini kita akan membuat sebuah program dengan job sheetnya ini seperti ini. Sebuah persegi yang ukurannya itu 50 dikali 50. Jadi kita gambar dulu persegi dalam bentuk 2 dimensi. Di sini kita bisa setting memulainya dari titik tengah dan menginputnya langsung dengan lebar 50 dan tinggi 50. Nah, oke. Kita taruh di titik tengah. Oke. Kita centang oke. Nah, lalu kita lihat job sheet kembali. Di sini ada sebuah persegi bagian dalamnya. Yang ini ukurannya 40 kali 40. Jadi kita bikin sebuah persegi lagi. Kita ubah ukurannya ini lebar 40, tinggi 40. Kita input ke tengah sini. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat job sheet kembali. Lalu kita harus membuat sebuah lingkaran ini. Lingkaran ini ukuran diameternya adalah 40. Nah, di sini kita membuat lingkaran dengan circle center point. Nah, kita input langsung diameternya menjadi 40. Dia akan secara otomatis sudah 40 langsung. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini persegi bagian dalam sini di chamber dengan ukuran 8 kali 45 derajat. Untuk menchamber ini caranya ini seperti ini. Kita bikin dulu garis bantu. Garis bantu dengan line paralel. Kita dari bagian sisi atas. Nah, jarak distance-nya kita ubah menjadi 8 supaya tidak berubah-berubah. Nah, dari sisi kanan juga. Nah, ini kita ubah jadi 8 biar otomatis 8 lagi. Nah, oke. Nah, sudah ada garis bantunya. Lalu kita trim bagian sudut kanannya. Nah, ini kita trim seperti ini. Nah, satu sudah ditrim, dan satu lagi. Nah, lalu kita hubungkan ujungnya ini, kedua ujungnya ini dengan sebuah garis. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi sebuah chamber. Lalu kita buang saja ini, kita hapus garis bantunya yang sudah tidak diperlukan. Nah, ini bagian chamber sudah selesai. Lalu kita akan membuat bagian fillet ini, radiusnya 6. Yang ini tidak. Nah, ini radiusnya 6 juga. Jadi kita ke fillet. Di sini kita radiusnya kita ubah menjadi 6 dan setting trimnya kita aktifkan. Bagian sini dan bagian sini. Nah, kita centang. Nah, sekarang bentuk 2 dimensinya sudah jadi seperti yang ada di gambar job sheet kita. Lalu kita akan mengekstrudnya menjadi seperti ini ukurannya. Ukuran bagian bertingkatnya 1,5. Jadi
Kita ubah pandangannya isometrik, kita ke menu solid, kita pilih extrude. Di sini kita selection bagian luarnya. Nah, ini kita ubah ke atas. Distance-nya sudah 12. Kita pakai distance-nya 12 saja ya, karena tidak ditentukan di job sheet tadi. Nah, lalu kita centang biru dulu. Bagian dalamnya kita selection dan kita extrude juga. Nah, jaraknya ini ditambah 1,5 jadi 13,5. Jadinya seperti ini dia. Nah, naik 1,5 seperti pada job sheet. Nah, kita lihat job sheet kembali. Nah, kan naik 1,5. Untuk lingkaran juga naik 1,5. Jadi kita selection lingkarannya, kita centang. Nah, distance-nya kita tambah 1,5. Jadi 15 ukurannya. Kita centang. Nah, sekarang bentuknya sudah jadi yang diinginkan seperti ini. Nah, kita lihat dari pandangan yang berbeda untuk memastikan, kita koreksi kembali apakah sudah seperti ini. Ya, sepertinya ini memang sudah benar, sudah seperti ini. Lalu kita pilih menu mesin. Kita akan menggunakan mesin mill default. Kita menggunakan mesin mill. Seperti biasa kita harus properties dulu. Kita stok setup untuk membuat bagian bahannya ini berapa. Kita bisa pilih menu ini secara otomatis. Nah, lalu kita modifikasi ukuran bahannya misalnya menjadi 55. Untuk Z-nya tidak usah. Kita centang. Nah, ini bagian bahannya. Untuk lebih jelasnya kita bisa view stock shading ya. Seperti ini. Oke, ini bagian bahannya seperti ini. Lalu kita toolpad pertama kita kontur. Nah, ini kita centang. Nah, yang kita kontur tuh bagian luarnya dulu. Karena ini kan bagian merah-merahnya berlebih keluar. Kita tidak menggunakan facing, kita menggunakan kontur. Facing untuk bagian atas. Kita anggap atasnya sudah rata. Karena ketiganya tidak ditentukan lah. Lalu kita pilih tool, kita filter. Kita menggunakan filter mata end mill nih. Kita filter supaya lebih mudah. Kita pakai end mill. Kita select toolnya. Kita menggunakan diameter yang 5 diameter 5 mm aja. Diameter 5. Lalu kita centang. Nah, holdernya kita sesuaikan saja pakai yang ini. Untuk cut parameter ini kita ubah jadi 0 supaya tidak ada sisa. Dan ini breaknya kita aktifkan, kita lewatkan 0,2. Nah, lalu multipass-nya kita aktifkan supaya dia pemakanannya itu berjalan 2 kali. Kita bikin dengan jarak 4 dan finishingnya kita nolkan saja, tidak usah pakai finishing. Nah, untuk kedalamannya ini 0 ya, karena kita mengekstrudnya ke atas, dia di dasar ter-0. Nah, kedalamannya 0. Lalu coolant floatnya kita aktifkan. Oke. Nah, seperti ini. Sudah terbentuk floatingnya ini seperti ini. Bisa kita uji floating. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada jarak ya. Ini saya bikin memang supaya ada safe zone-nya. Supaya ada zona amannya. Nah, ini masih ada yang harus dimodifikasi lagi. Toolnya harus kita modifikasi. Kita perlihat ini. Toolnya ini harus dimodifikasi lagi. Untuk cutting length-nya. Atau tinggi jarak pemakanannya. Nah, ini. Cutting length ini kita ubah menjadi 15. Kita ubah jadi 15 dulu ya.
Nah, kita uji floating. Sepertinya sudah pas. Kalau 15, nah seperti ini. Ini safe zone-nya. Nah, sepertinya 15 ini kurang. Kita ubah aja jadi 18. 15 ini kurang tinggi, jadi kita ubah 18. Nah, kita pilih toolpad kedua, yaitu kontur. Di sini kita kontur bagian persegi dalamnya. Nah, ini kita pilih toolnya, tool yang tadi tetap. Holdernya juga sudah tetap. Dan cut parameternya ini kita periksa, ini harus 0. Kedalaman tidak usah. Nah, ini kita matikan. Untuk multipasses kita bikin 4 kali dengan jarak 3 mili. Untuk finishing kita bikin 1 kali dengan jarak 0,5. Nah, untuk kedalaman ini bisa kita cari seperti ini. Nah, dasarnya ini 12. Lalu untuk coolant sudah aktif. Oke. Nah, seperti ini dia hasil floatingnya. Di sini kita bisa atur lagi spacingnya, ini kita ubah aja lagi 2, coba kita ubah 2. Nah, sepertinya kurang lebar. Kalau kurang lebar seperti ini bisa kita modifikasi lagi. Kita modifikasi, kita bikin 2,2 coba. 2,2. Oke. Nah, kita uji floating. Oke. Kita uji floating dulu. Seperti ini dia. Nah. Baik, selesai. Lalu kita akan pilih toolpad yang ketiga. Kita masih tetap menggunakan kontur untuk bagian lingkaran. Nah, kita selection bagian lingkaran ini. Lalu kita centang, oke. Dan kita pilih toolpad-nya, toolpad yang sama. Holdernya tetap. Cut parameternya 0. Dan yang perlu kita ubah adalah multipass-nya. Kita pilih 3 kali aja dengan jarak 2. Sudah cukup. Untuk finishing kita bikin sama aja. Dan untuk kedalaman ini kita lebihkan 1,5. Jadi dia 13,5, atau ini otomatis ya. Cari seperti ini juga bisa. Nah, 13,5. Kita oke. Nah, ini yang bagian floating lingkaran ini sudah terbentuk. Oke, kita bisa uji floating di sini. Kita uji floating. Nah, seperti ini dia. Berputar. Nah, kita centang oke. Nah, ini sudah semua programnya ya, sudah jadi. Kalau sudah jadi ini kita tutup aja biar agak rapi, dan ini semua foldernya harus tercentang semua. Kalau sudah tercentang berarti programnya sudah benar dan kita bisa operasikan di NC. Kita processing dulu, processing NCI data. Di sini kita view isometric. Nah, speed ini bisa kita atur. Kita atur dari pelan dulu supaya tidak terlalu ngebut. Nah, di sini belum ada yang termakan ya, belum ada yang tercutting dari bahannya karena memang safe zone-nya saya bikin lebih lebar. Nah, di proses yang kedua ini baru dia pemakanan. Lalu ini bagian pemakanan lingkaran dalam, yang lingkaran dalam persegi dalam maksudnya. Yang ini bagian persegi dalam. Nah, lalu ini bagian finishingnya, finishing dari persegi dalam. Nah, lalu masuk ke bagian yang lingkaran dalam. Setelah finishing, nah
Ini dia lingkaran bagian dalam. Nah, finishing. Oke. Nah, di sini nih ada bagian yang tersisa, tidak terpotong. Nah, ini berarti harus ada yang kita modifikasi. Bagian kedua ini harus kita modifikasi. Bagian yang persegi dalam. Ini kita ubah spacingnya, terlalu kecil sepertinya. Kita ubah menjadi 3. Nah, kita langsung, nah sudah tercentang semua. Oke, langsung kita operasikan di NCI. Di Mastercam Simulator ini, Mastercam ini keuntungannya ada Mastercam Simulator seperti ini. Jadi kita dapat mensimulasikan bagaimana nanti pemakanan dari program yang kita buat. Seperti tadi, nah ini sudah hilang. Tadi kan ada kesalahan, jadi dapat terlihat kalau ada kesalahan di sini ataupun sisa-sisa yang tidak terpotong oleh Nmil. Nah ini sudah bersih. Nah, jadi program yang kita buat seperti ini sudah benar. Hasilnya seperti ini dari program yang kita buat. Jadi bagian kuning ini merupakan bagian yang di-cutting, dikurangi atau dipotong. Nah, selesai sudah. Nah, di sini saya tambahkan sebagai bonus cara untuk menyimpan data-data kita, data program kita ini. Bagaimana cara menyimpannya? Kita ke menu file, di sini ada save. Nah, di sini kita save. Kita save dan pilih di mana kita akan menyimpan ini. Nah, di sini kita bisa kasih nama hasil program. Nah, kita bisa tentukan di mana akan kita simpan. Nah, seperti ini. Cara menyimpannya cukup mudah. Demikianlah video tutorial pada kali ini, yang mana sebenarnya video ini merupakan video kelompok ya. Tapi dikarenakan video ini dibuat pada saat pandemi corona, jadi pengerjaan secara kelompok kurang maksimal. Jadi harap dimaklumi, jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar untuk tanggapan kalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.